guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk melalui Instagram Islam itu Indah. Ini ada pertanyaan dari @alinda_mutiara_. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum tidur pasti selalu membayangkan kehidupan setelah mati. Waduh, saya takut banget sampai keringat dingin. Sebenarnya saya nggak mau mikirin itu, tapi selalu lewat pikiran saya. Jujur takut banget, apalagi saya masih banyak dosa. Takut menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana ya Ustadz biar hati saya tenang dan nggak ketakutan? Mohon jawabannya. Habib Muhammad, mungkin ini jawabannya panjang, boleh dijawab melalui tausiah aja. Silakan guru. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Orang tidur dia takut mati, itu wajar. Tidur takutnya nggak bangun, ya kan gitu. Tapi sebenarnya orang yang takut berlebihan seperti ini, karena kenapa? Sebenarnya kayak ulama kita. Kenapa sih kayak kita baca sejarah-sejarah ulama-ulama itu sampai mereka mengharapkan pengen cepat dekat sama Allah, pengen meninggal. Malah mereka takut hidup di dunia kelamaan. Kenapa takut hidup di dunia kelamaan? Takut amal ibadah yang sudah bagus jadi berubah maksiat. Nah, sebenarnya saya nggak nyalakan yang bertanya. Artinya mungkin tanda tanya, kenapa dia takut? Berarti kan ada dosa yang dilakukan. Ada kesalahan yang dilakukan. Nah, kesalahan-kesalahan ini, ayo taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita sudah bertaubat, sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, Allah ini seperti kata Ustadz Maulana, maghfiratauka awsa' min dzunubina. Allah ini, ampunan Allah, kasih sayang Allah ini lebih besar daripada dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ampunan Allah lebih besar. Makanya Allah katakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, hai manusia yang banyak dosa, jangan pernah putus asa. Allah tuh pengen peluk kita. Sini kata Allah. Sini kata Allah. Sini, rahmatku ini banyak. Allah bilang, sini kasih sayangku ini banyak. Jadi nggak perlu kita takut dengan tidur. Sudah tidur yang enak, tidur yang tenang, sisanya serahkan sama Allah. Yang penting kita selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ditanya, Sayyidatuna Aisyah itu pernah bertanya, saking nikmatnya agama Islam, rahmatnya agama Islam ini, Sayyidatuna Aisyah itu pernah bertanya sama Rasulullah, ada nggak orang meninggal dunia ma'as syuhada, bisa dikumpulkan bersama syuhada, tapi tanpa perang? Nah, ini kan hebat nih. Wah, ada nggak? Jadi kita dikumpulkan, para pemirsa, Islam itu dia, kita dikumpulkan bersama para syuhada, tapi kita nggak perang. Meninggalnya, kata Rasulullah, bala, ada, kata Nabi SAW, man yadhkurul maut fil yawm 20 marrah. Orang bisa nginget dia bakal mati, kan dia nginget mati tuh mau tidur loh. Betul. Nah, orang bisa mengingat dia akan meninggal dunia sehari 20 kali saja, itu bisa dikumpulkan bersama syuhada kalau meninggal. Berarti kan dosa-dosanya diampunin sama Allah. Kan nggak mungkin, orang kan syuhada itu kan besar. Betul. Pahala orang yang meninggal dunia dalam syuhada itu kan besar. Itu bisa kita dikumpulkan bersama mereka kalau kita mengingat kematian 20 kali. Pertanyaannya, 20 kali itu gimana kan gitu. betul. Itu nanti insya Allah lain waktu kita jawab tahun depan lah insya Allah. Masya Allah. Terima kasih Habib penjelasannya. Saya mau ke Ustadz Maulana nih selanjutnya nih. Ustadz, Afwan, izin bertanya. Ini ada temanku tuh ya, trauma dia tuh. Jadi dia tuh mungkin punya rasa takut yang besar dalam membina rumah tangga kembali atau membina rumah tangga. Nah, Kok dari tadi Ustadz Maulana bagian trauma terus ya? terus sama membina rumah tangga kembali lagi ya. Ini relate banget, bukan saya loh ya. Gini. Temannya Wikdet itu laki-laki atau perempuan? Perempuan sih. Suruh ke sini. Wah, Ini Habib, alhamdulillah Habib, masya Allah. bener ya? Aneh Disuruh kori kesini. Masya Allah, alhamdulillah. Nih kayaknya Ustadz mau meyakinkan teman aku ini ya. Iya. Oke deh kalau gitu. Aduh, aku seneng banget. Ya udah deh jamaah, nanti kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Umurnya berapa sih, Bu? Jamaah.
Alhamdulillah jamaah masih di Islam Itu Indah. Dan seperti biasa nih kita akan memberikan kesempatan untuk jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya dalam segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, alhamdulillah jamaah, langsung saja kita bacakan pertanyaan pertama yang masuk ke sosial media Islam Itu Indah. Ini dari Instagram @hamba_Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyingkirkan rasa takut untuk menikah? Aku takut jika nanti aku menikah akan sama seperti kedua orang tua aku yang akhirnya memilih bercerai. Ustaz Maulana, relate di sama Gini, bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran yang luar biasa adalah bagaimana kita menjadikan pembelajaran dari keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar, lihat pembelajaran rumah tangga yang bahagia. Insya Allah. Mohon izin, saya menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Almarhumah meninggal tanggal 20 Januari 2019. 10 tahun 5 bulan 12 hari. Masya Allah tabarakallah. Terus terang, saya tidak pernah bertengkar sampai wafatnya. Insyaallah. Dan saya tidak pernah marah sama beliau, dan beliau juga tidak pernah marah sama saya. Kenapa? Karena kita banyak belajar dari buku-buku tentang rumah tangga. Isi saya ternyata saya naik ke lantai 3 di rumah itu, buku-buku itu rata-rata buku-buku rumah tangga, bagaimana berlaku. Luar biasa, Masya Aku Allah. buka semua, ya Allah, ini yang dibaca istri saya ternyata. Jadi konseling itu penting. Bagaimana kita berlaku, konseling. Konseling itu bukan yang kalau listrik itu. Konsleting gitu. Kemudian menata masa depan. Tata masa depan. Apa target kita? Apa sih tujuan kita menikah? Betul. Kemudian carilah ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah, dan takwa. Namanya samarata. Sakinah, mawaddah, warahmah, dan takwa. Oh, sama rata. Masya Allah. Terima kasih Dulu Ustaz orang Maulana. bilang semoga sama Allah, kalau sekarang semoga sama rata. Oh iya. Bagus juga tuh Ustaz. Bagus, baik. Terima kasih.